Bayangin nih, sebuah sekte yang hidup di luar norma masyarakat. Mereka makan daging mayat, meditasi di tempat pembakaran, dan melumuri tubuh mereka dengan abu dari kremasi. Kedengarannya kayak cerita horor kan? Tapi ini bukan cerita karangan. Mereka adalah Agori, sekte Hindu yang praktik hidupnya sering bikin kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya mereka cari? Kenapa mereka memilih jalan hidup yang begitu ekstrim? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka melihat dunia? Hari ini, aku bakal ajak kalian menyelami dunia Agori. Tapi hati-hati, perjalanan ini tidak akan nyaman. Kalian siap? Pertama, kenalan dulu sama mereka. Agori adalah sekte kecil dalam agama Hindu yang mengikuti jalan spiritual Tantra. Beda dari mayoritas umat Hindu yang memuja keindahan, harmoni, dan keteraturan. Agori justru berjalan di sisi yang gelap. Mereka percaya kalau semua hal di dunia ini, suci atau najis, hidup atau mati, cantik atau menjijikkan, adalah bagian dari satu energi yang sama. Nah, inilah kenapa mereka tidak kenal konsep tabu. Di Varanasi, India, tempat sungai Gangga mengalir, kita bisa menemukan Agori hidup di sekitar tempat kremasi. Mayat yang hanyut di sungai, yang biasanya dibiarkan begitu aja, diambil sama mereka. Tapi jangan salah paham ya, mereka tidak membunuh orang. Mereka cuma mengambil tubuh yang udah mati buat ritual mereka, termasuk dimakan. Kedengaran ngeri banget ya. Tapi buat Agori, ini bukan soal kanibalisme. Ini adalah cara mereka membuktikan kalau rasa jijik dan takut itu cuma ada di kepala manusia. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang tidak habis pikir, yaitu ritual mereka. Yang pertama, ada ritual melumuri tubuh pakai abu mayat. Buat kebanyakan orang, abu itu najis kan? Tapi buat Agori, abu itu adalah simbol kehidupan yang sudah selesai dan kembali ke asalnya. Dengan melumuri tubuh mereka, mereka kayak bilang ke dunia, kematian itu tidak perlu ditakuti, karena itu bagian dari kita. Terus, ada meditasi di tempat kremasi. Coba kamu bayangin, duduk diam di tengah api pembakaran, dikelilingi bau mayat, tengkorak, dan abu. Buat kebanyakan orang, ini mimpi buruk. Tapi buat Agori, ini latihan spiritual buat ngilangin rasa takut sama kematian. Tapi tidak cuma itu, ada juga ritual seksual yang sering bikin orang salah paham. Ritual ini dilakukan di depan api kremasi, sebagai simbol kehidupan dan kematian yang menyatu. Tapi ini bukan tentang nafsu ya. Mereka percaya kalau hubungan fisik itu adalah energi suci yang kalau dilakukan dengan benar bisa bawa pencerahan spiritual. Pertanyaan besarnya, kenapa mereka harus sejauh ini? Agori percaya kalau manusia terlalu sering terjebak dalam rasa takut, rasa jijik, dan aturan sosial yang bikin kita jauh dari kebenaran spiritual. Bagi mereka, pencerahan itu cuma bisa dicapai kalau kita berani melampaui semua batasan itu. Mereka tidak takut sama mayat, abu, atau hal-hal yang dianggap najis. Mereka malah menghadapi semuanya dengan kepala tegak, sebagai bentuk penerimaan terhadap semua aspek kehidupan. Buat Agori, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi, kenapa harus ada yang dianggap kotor atau menjijikkan? Tapi tunggu dulu, Agori bukan cuma tentang ritual yang ekstrim loh. Di balik itu, mereka punya sisi kemanusiaan yang bikin kita terharu. Di India, ada penyakit lepra yang sering bikin penderitanya dijauhi masyarakat. Orang-orang ini dianggap kotor dan tidak layak disentuh. Tapi Agori, mereka justru menerima pasien-pasien lepra ini dengan tangan terbuka.
Di Varanasi, ada sebuah rumah sakit yang dikelola sama orang Aghori. Mereka menggabungkan pengobatan tradisional Ayurveda sama metode modern buat ngebantu pasien-pasien ini. Jadi, meskipun ritual mereka kelihatan menggerikan, mereka punya hati yang besar buat orang-orang yang terpinggirkan. Sekarang kita ngomongin Aghori di zaman modern. Meskipun mereka hidup dengan cara yang kuno, beberapa dari mereka sudah mulai menerima teknologi. Ada yang pakai handphone, naik transportasi umum, bahkan ngobrol sama turis yang penasaran sama gaya hidup mereka. Tapi di balik itu, filosofi mereka tidak berubah. Mereka tetap percaya kalau hidup itu tentang melampaui batasan, menghadapi ketakutan, dan menerima semuanya apa adanya. Ini yang bikin mereka unik. Di saat kita sibuk mengejar kenyamanan, Aghori malah melawan semua hal yang kita anggap tabu. Mereka seperti bilang ke dunia, hidup itu tidak cuma soal enak-enaknya aja. Jadi gimana menurut kalian? Ritual mereka memang tidak masuk akal buat kebanyakan orang. Tapi ada sesuatu yang menarik dari cara mereka melihat hidup dan mati. Apa menurut kalian mereka terlalu ekstrim? Atau sebenarnya kita bisa belajar sesuatu dari keberanian mereka menghadapi sisi gelap kehidupan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.